Oke, selanjutnya setelah saudara-saudara sekalian sudah paham bagaimana cara mengupload ke Git, kemudian bagaimana mengclone, kemudian juga bagaimana melakukan perubahan kepada file-file lokal kita, kemudian kita mensinkronisasikan ke Git kita. Selanjutnya ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui. Misalkan kita ingin berkolaborasi dengan teman-teman, sehingga misalkan ada coding yang dibuat oleh saya misalkan, kemudian akan diedit oleh teman-teman sekalian, maka saya mengizinkan untuk berkolaborasi. Nah, untuk mengatur kolaborasi itu ada pada bagian setting. Jadi setiap misalkan kita punya beberapa project, ya kita misalnya beberapa project, misalnya yang ini yang VSGA tahun lalu misalkan, kemudian saya ingin teman-teman berkolaborasi, jadi kita bisa klik setting di sini. Nah, misalkan sekarang kita kembali ke yang awal yang kita buat tadi, ini git project test, kemudian kita klik setting. Nah, di sini ada collaboration. Nah, di sini juga ada rename. Kalau kita ingin merename, silakan ganti nama dengan apa di sini, kemudian klik rename. Dia akan mengganti nama repository kita. Kita mengambil kolaborator, jadi kita tinggal memilih siapa yang akan kita ajak untuk berkolaborasi. Misalkan kita add, ya dengan syarat dia harus punya akun di Git. Nah, misalkan saya hubungi Bapak Arifin Tindi, beliau yang pengajar di mobile aplikasi. Saya klik di sini, kemudian add Arifin Tindi to this repository. Ya, sehingga nantinya beliau bisa berkontribusi untuk melakukan perubahan-perubahan pada codingan kita atau codingan ini. Nah, jika teman-teman sudah punya repo sebentar yang di Git, maka saya bisa mengundang untuk membahas final project kita bersama-sama. Atau kalaupun ada yang ingin sendiri, silakan, tidak jadi masalah. Nah, selain itu juga ada bagian penting, misalnya ada project. Ini ada project yang misalnya ingin menambahkan project. Kalau tadi kita hanya menambahkan repo saja, ini ada di sini masih kosong. Jadi yang ingin menambahkan project silakan. Ini juga ada pull request. Jadi kalau ada yang mau minta, kita bisa request, bukakan dari sini agar dia bisa berkolaborasi juga. Nah, selain itu, misalnya kita ingin menghapus file, kita bisa pilih salah satu file yang ingin kita hapus, klik test ini, kemudian kita klik ini. Nah, sebelum ini misalnya kita bisa klik row untuk menampilkan file ini dalam bentuk row seperti ini. Kemudian kita bisa pilih yang blame ini, tampilannya seperti ini, dan model-model yang lain. Jadi kita bisa balik ke sini. Kemudian tujuan kita ingin menghapus, misalnya kita ingin menghapus test.php. Kita klik sini, delete file. Nah, dia akan menuju ke sini. Kemudian kita commit. Ya. Maka satu file sudah terhapus. Nanti coba kita perhatikan apa yang terjadi di bagian sini. Ini yang kita hapus tadi, test PHP. Ini masih ada pada lokal kita, jadi jangan khawatir. Hanya pada remote atau Git ini kita sudah hapus. Nah, selain itu, setelah kolaborasi kita sudah bisa, kita tambahkan kolaborasi. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin menghapus Git project kita? Bisa. Jadi untuk menghapus Git project kita bisa tetap kembali ke setting. Kemudian kita scroll ke bawah, pada bagian akhir. Ini danger zone. Ini delete this repository. Jadi kita klik delete. Nah, sebelum delete dia minta kita untuk mengetik data ini. Mengetik yang ini. Jadi kita tulis Sakurtek Git project test. Nah, kemudian kita I understand. Oke.
kita hapus ini, maka di repo kita sudah akan hilang tinggal 8, tadi ada 9. Jadi repo kita tinggal ada yang ini. Jadi sudah tidak ada lagi yang lain. Nah, demikian cara melakukan kolaborasi, kemudian cara menghapus repo. Tapi jangan khawatir karena di bagian foldernya sini kita tidak akan terhapus. Kita bisa upload kembali. Jadi demikian untuk pembahasan tentang Git. Terima kasih.